Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rusalama. Saya mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dalam mata kuliah metode penelitian yang berjudul dengan peningkatan user interface dan user experience pada aplikasi e-commerce menggunakan metode heuristic evaluation. Selanjutnya di sini ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Latar belakang dari penelitian yang saya buat yaitu survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa penggunaan e-commerce tumbuh cukup pesat dalam beberapa waktu belakangan ini. Desain UI dan UX yang tidak optimal pada aplikasi e-commerce dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna dan menurunkan minat penggunaan aplikasi. Selanjutnya, pengalaman pengguna yang buruk dapat menyebabkan tidak nyaman dan dalam menggunakan aplikasi sehingga beralih ke platform lain. Peningkatan user interface dan user experience pada aplikasi e-commerce merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Data yang dapat saya ambil tentang penggunaan e-commerce, yang pertama itu adalah e-commerce aktivitas in Indonesia. Dapat dilihat pencariannya mencapai 96% dan pembeliannya mencapai 90%. Itu di September 2019. Selanjutnya, kunjungan paling banyak aplikasi e-commerce yaitu dalam waktu 2023 paling banyak dikunjungi yaitu aplikasi Shopee. Data pengunjungnya hampir sampai dalam 200 jiwa. Selanjutnya, prediksi angka penggunaan e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 ini semakin meningkat sampai 189.000 jiwa. Selanjutnya, number of user of e-commerce in Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2029 itu akan semakin meningkat. Di tahun 2024 ada user number-nya dalam 65.000. Nanti bisa jadi di tahun 2029 menjadi 99.000. Masalah penelitian yang saya angkat yaitu desain yang tidak optimal dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna serta berkurangnya minat pengguna dan bahkan berpindahnya pengguna ke aplikasi yang lainnya. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kondisi user interface dan user experience pada aplikasi e-commerce saat ini. Yang kedua, apa saja masalah usability yang dihadapi pengguna dalam menggunakan aplikasi e-commerce. Yang ketiga, bagaimana metode heuristic evaluation dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah desain UI dan UX pada aplikasi e-commerce. Yang keempat, sejauh mana peningkatan user interface dan user experience dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan penggunaan aplikasi e-commerce. Tujuan masalahnya, yang pertama, menganalisis kondisi desain user interface dan user experience pada aplikasi e-commerce saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi masalah usability yang dihadapi pengguna dalam menggunakan aplikasi e-commerce. Yang ketiga, menerapkan metode heuristic evaluation untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan desain UI dan UX pada aplikasi e-commerce. Yang terakhir, menilai sejauh mana peningkatan user interface dan user experience dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna aplikasi e-commerce. Metode penelitian yang telah saya pelajari, yang pertama itu ada design thinking. Design thinking adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada pengguna.
Selanjutnya adalah metode heuristic evaluation. Metode heuristic evaluation ini adalah sebuah teknik evaluasi yang digunakan untuk menemukan kesalahan pada desain antarmuka. Evaluasi heuristik dapat dilakukan pada tahap apapun sepanjang proses desain interface. Selanjutnya, user control design atau UCD, yaitu metode pendekatan dalam perancangan aplikasi yang berfokus pada keinginan dan kebutuhan pengguna. Metode yang saya pilih adalah metode heuristic evaluation. Dikarenakan pemilihan strategi berpotensi menghasilkan jalan dan solusi yang memadai dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, studi pustaka, kajian keislaman. Saya mengambil salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan e-commerce, yaitu ayat Al-Quran yang menggambarkan e-commerce sebagai alat untuk jual beli tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, di sini tinjauan pustaka yang pertama ada media e-commerce. Media e-commerce merupakan penjelasan makna dari elektronik bisnis yang mencakup lebih luas mengenai penjualan dan mencakup pembelian barang dan jasa. Selanjutnya adalah IMK. IMK yaitu interaksi manusia dan komputer. Adalah suatu bidang studi yang bersifat integratif dari berbagai cabang ilmu yang berfokus pada desain teknologi komputer. Yang selanjutnya ada heuristic evaluation. Heuristic evaluation adalah metode yang memiliki fungsi usability. Fungsi usability yaitu fungsi yang dapat menunjukkan pada sebuah produk yang dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektif, efisien, dan memuaskan. Selanjutnya adalah severity rating, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan usability yang ditentukan saat melakukan pengembangan heuristic evaluation. Penelitian sebelumnya, yang pertama, saya melihat dari jurnal Mahardika, yaitu desain UI dan UX dalam sistem akademik menggunakan metode extreme programming. Yang kedua, yaitu dari Wahyudi dan Handayani, yang menjelaskan mengenai analisis user interface dan user experience pada Tokopedia menggunakan metode heuristic evaluation. Dan yang ketiga yaitu dari Mubiarto yang menjelaskan mengenai perancangan user interface dan user experience pada aplikasi BCA Mobile menggunakan metode user centered design yaitu UCD. Nah, dari penelitian sebelumnya saya melihat ada beberapa kekurangan. Di antaranya, proses pengumpulan data kurang terperinci dan belum mendalamnya analisis terhadap hasil evaluasi untuk mengidentifikasi hasil usability. Kemudian, kelebihannya yaitu memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, sedikitnya biaya, dan memastikan bahwa kebutuhan dan pengalaman pengguna menjadi prioritas utama dalam desain. Metode penelitian dalam tahapan heuristic evaluation yang pertama yaitu adalah establishing requirement, yaitu pengumpulan masalah-masalah usability apa saja yang ada pada tampilan aplikasi e-commerce. Yang kedua adalah desain alternatif, yaitu melakukan desain alternatif dengan membuat rancangan antarmuka yang lebih baik dengan rancangan yang didapatkan dari permasalahan usability yang ada pada aplikasi e-commerce. Yang ketiga adalah prototyping, yaitu membuat tampilan antarmuka yang dapat dijalankan secara langsung oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu setelah melakukan langkah dari awal sampai akhir, maka akan didapatkan hasil yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yang pertama yaitu dengan melakukan analisis. Pengumpulan data
dengan melihat masalah-masalah usability, menganalisis tampilan antarmuka pada setiap aplikasi e-commerce. Selanjutnya yaitu evaluasi. Mengevaluasi aplikasi sehingga dapat diketahui kekurangan yang ada pada aplikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah survei. Mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner terbuka pada responden mengenai kenyamanan menggunakan aplikasi e-commerce. Yang terakhir dengan observasi, yaitu melakukan observasi langsung kepada pengguna untuk mengamati interaksi dan mencatat kesulitan atau permasalahan yang dihadapi ketika sedang membuka aplikasi e-commerce. Data penelitian yang saya ambil untuk penelitian ini yang pertama yaitu data primer. Data primernya itu ya dengan mewawancarai beberapa narasumber. Yang selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder itu adalah diambil dari kuesioner, review pengguna media sosial, data publik, dan data yang tidak diperoleh secara tidak langsung lainnya. Perangkat penelitian yang saya gunakan ketika sedang meneliti perangkat keras, di sini saya menggunakan prosesor, lalu random access memory atau RAM, kemudian pen and touch, dan mouse. Perangkat lunak yang saya gunakan yang pertama adalah Windows, selanjutnya Figma, dan yang terakhir Visual Studio Code. Waktu rancangan kegiatan dari awal bulan Maret akan berakhir di Juni 2025. Di bulan Maret ini yaitu studi pendahuluan akan dilakukan selama 2 minggu, kemudian tahapan penelitian ada stability recruitment akan dilakukan pada minggu ketiga di bulan Maret 2025 sampai minggu pertama bulan April 2025. Selanjutnya prototyping akan dilakukan pada bulan kedua di minggu kedua sampai minggu pertama bulan Mei 2025. Selanjutnya evaluasi akan dilakukan pada bulan Mei, minggu terakhir. Selanjutnya bimbingan dilakukan dari awal sampai sebelum sidang skripsi, dan sidang skripsi akan dilakukan pada bulan Juni 2025. Mungkin itu saja presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.